Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul husna lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin wa raidul murabbin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para qadat tarbiyah, para sesepuh tarbiyah pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesempatan yang sangat mahal bagi saya untuk berbicara dengan para pelaku, para tokoh pendidikan. Dan terima kasih kepada akhuna moderator yang mengingatkan beberapa hal kenangan manis yang saya sendiri dapat surprise ya. Ternyata alhamdulillah ada yang mengenang saya gitu ya, dalam mungkin pertemuan-pertemuan yang sangat singkat. Jazakallahu khairan. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi yang sekarang kita semuanya qadaran wa syara'an diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik adalah posisi yang sangat penting, sangat vital, dan kita harus menatap posisi ini. Ke surga sangat dekat, tapi kalau salah-salah ke neraka juga sangat dekat pula. Tetapi impian, merealisasikan impian Islam memang harus dimulai dengan posisi ini, yaitu posisi tarbiyah, posisi pendidikan. Karena Imam Malik mengatakan perkataan yang cukup penting untuk selalu kita ingat, dan Imam Malik melakukan satu perkataan diulang-ulang oleh Rasyid Ridho, kemudian diulang pula oleh Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. La yasluhu akhiru hadhil ummah, bahwa akhir umat ini, kalau sekarang kita bicara tentang kondisi umat kita yang sekarang ini menampilkan kekufuran dengan vulgar. Jadi ketika kita bicara pendidikan harus bicara tentang realita. Adzan sudah dibarengi dengan misa, sholawatan mengiringi pembukaan dan peresmian gereja. Kok sampai ada GAI Islam Indonesia yang sangat-sangat terpuruk sekali sampai berani mengumumkan, mendeklarasikan kekufuran dengan bangga, dengan mengatakan dalam buku, aku bangga sebagai anak PKI. Saya berangkat perbaikan realita kita, realita sosial, realita politik,
bahkan realita keamanan, realita memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena subhanallah, Allah ngajari kita kalau sebelum perintah melarang itu dipenuhi dulu kebutuhannya. Sebelum melarang itu dipenuhi kebutuhan dulu, jaminan kebutuhan itu penting. Sebelum melarang mendekati pohon, Allah mengatakan innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Baru setelah itu dilarang. Maka falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rasa aman dan rasa kenyang. Setelah falyabudu rabb hadzal bait, saya ingin katakan bahwa perbaikan kondisi realita ini yang sampai orang disembelih, orang ditembak mati, kemudian dituduh sebagai teroris sementara belum terbukti apapun. Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka memperbaiki kondisi yang sangat fatal ini. Nah, ketika Imam Malik, Rasyid Ridho dan Syekh Hasan Banna mengulang-ulang dalam berbagai kesempatan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha, maka kemudian yang menjadi pikiran kita terus menerus, dan kita tidak akan puas dan tidak akan bahagia dan tidak akan merasa kita sudah berhasil kecuali kita melakukan harakatul islah melalui pendidikan. Jadi pendidikan harus melakukan islah, dan islah ini harus melalui pendidikan. Jadi tidak boleh pendidikan kita jauh daripada realita. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah, inilah pikiran kita yang terus menerus harus kita pikirkan dan tidak boleh berhenti. Untuk itu, ketika kita bicara pendidikan, maka sebetulnya kita bicara tentang salah satu sifat daripada sifat Allah, yang sifat itu menelurkan sebuah tugas suci, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Alam semesta ini tidak akan baik kecuali dengan mengimani dan meyakini kalau Allah sebagai Rabbul Alamin dan alam semesta sebagai objek secara kauni, qurhan, dilanjutkan dengan ikhtiaran wa ridho. Alam semesta ini memang dibimbing oleh Allah dengan hukum Allah dalam alam semesta, yang kemudian harus melahirkan ridho, mau dibimbing oleh Allah dengan senang hati oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah mentarbiyah alam semesta ini dengan firman-Nya Rabbul Alamin, yaitu dengan sunnatullahil kauniyah, dengan sunnatullah syar'iyyah, dengan sunnah Allah kauniyah, dengan sunnah Allah syar'iyyah. Kita tahu bahwa kita semuanya ini semua tahu kapan kita berbenturan dengan sunnatullahil kauniyah, hukum Allah dalam alam semesta, hancur. Nabrak sepur pasti mati, kecuali kalau dalam film. Kalau namanya pesawat itu jatuh, terbakar, mati kabeh, kecuali kalau ada mukjizat. Maka berbenturan dengan sunnatullahi syar'iyyah, zina pasti menghancurkan, korupsi pasti menghancurkan. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, cukuplah bahwa tarbiyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 4 tempat yang semuanya berkaitan dengan eksistensi dan kelahiran serta perkembangan umat Islam. Umat Islam itu lahir dengan tarbiyah.
dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam supaya ya Allah kirimkan di tengah mereka seorang rasul, seorang nabi yang melakukan tilawah ayat-ayat-Mu, yang melakukan ta'lim Alkitab wal hikmah, dan melakukan tazkiyah. Nabi Muhammad mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya adalah produk daripada doanya Nabi Ibrahim. Ribuan tahun ternyata dikabulkannya itu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam itu lahir dengan tilawah, tazkiyah, dan taklim Alkitab wal hikmah. Di JSIT pendidikan Islam itu tilawahnya harus kuat, hubungannya dengan Allah harus kuat. Kalau hubungan dengan Allah nggak kuat, itu bukan Islam itu. Harus melakukan tazkiyah. Jadi membangun akhlak dan adab sebelum ilmu, dan membangun iman sebelum Quran. Yang berikutnya taklim Alkitab wal hikmah, taklim Quran dan hikmah. Bijak, orang itu bijak, tepat dalam bicara, tepat di dalam bertindak. Lahirnya umat Islam dengan tarbiyah. Maka untuk menjaga eksistensi, keserasian antara idealis dengan antara prestasi dan prestisius harus beriringan. Maka antara kiblat dengan orientasi hidup harus jelas. Maka ketika bicara tentang kiblat, maka bicara tentang orientasi. Walikulli wajhatin huwa muwalliha fastabqul khairat. Semua kita punya orientasi, dan untuk menilai orientasi, fokus kerjanya apakah sesuai dengan orientasi atau tidak. Yang dilanjutkan pemeliharaan orientasi itu dengan tarbiyah pula. Maka setelah perpindahan kiblat, Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Luar biasa. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesuatu yang sangat indah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam doanya itu dikasih tiga, tapi susunannya pun harus disamakan dengan kehendak Allah. Kalau Nabi Ibrahim tilawah, taklim, baru tazkiyah. Allah ngasih tiga-tiganya, tapi dibalik urutannya, yaitu tilawah, tazkiyah, baru taklim. Maka Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Dan supaya kita memahami bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi, maka setelah tiga dilanjutkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui, apa yang dikatakan sebagai al-ulumun nafi'ah. Ulum nafi'ah itu ada dua hal, yaitu ulumul ghayat dan ulumul wasail. Sehingga Islam itu tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Semua ilmu hanya dibagi menjadi dua saja. Semua ilmu saya bagi dua aja, gak usah lebih. Dan ini ujian apakah ilmu yang kita berikan ilmu yang benar atau tidak. Yaitu yang pertama ulum ghayat. Apakah benar-benar yang kita sampaikan itu mengantarkan cinta sama Allah, rindu sama Allah, rindu dengan surga atau tidak? Itu ilmu ghayat. Mengantarkan kita memahami bagaimana beribadah kepada Allah secara benar atau tidak? Itu ilmu ghayat. Atau memudahkan mendapatkan fasilitas hidup dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, itulah ilmu wasail. Adapun ilmu ngasih pun males-malesan, tahu itu nggak bermanfaat, maka mestinya kita berani mengatakan nggak usah dikasih. Wah, nanti di Diknas gimana? Gak kok lebih semangat daripada Diknasnya. Wong Diknasnya sering ngomong, Mas, penting perhatikan itu, yang UN yang lainnya disesuaikan aja, sehingga Qurannya dikurangi gara-gara Diknas.
sehingga akidahnya dikurangi gara-gara kesenian. Pada seni hidup itu, sepanjang hidup itu seni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, keterpurukan, tergelinciran itu harus diselesaikan dengan tarbiyah pula. Maka dalam surat Ali Imran ayat 164, ketika bicara tentang keterpurukan yang pernah terjadi para sahabat dan perang Uhud, diselesaikan dengan tarbiyah pula. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini sebenarnya isyarat bahwa kesalahan para sahabat itu karena jauh dari tarbiyah. Maka untuk kembalikan dengan tarbiyah pula. Kemudian Allah mengatakan dalam akhir surat surat Jum'ah ayat 2, bicara tentang tarbiyah pula untuk membedakan diferensiasi antara kita dan Yahudi itu di tarbiyahnya. Maka Allah mengatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tarbiyah 4 itu ma'asyara al-asatidah yang dimuliakan oleh Allah mengisyaratkan kepada kita, ya, hendaklah tarbiyah kita ini praktek. Di antaranya adalah integrasi dalam zikir. Integrasi dalam zikir. Quran jangan dibaca dan dihafal, tapi diamalkan dan ditadaburi. Zikir jangan hanya di masjid, tapi zikir juga di pasar. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumin jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Zikir di sini adalah zikir dengerin khutbah sama sholat. Tetapi kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli wadhkurullaha katsira. Zikirnya adalah zikir bagaimana komitmen dengan syariat Islam dalam segala kegiatan. Maka mohon maaf supaya tidak salah paham, kami tidak pernah mengatakan hari Jumat hari libur. Karena sebelum Jumatan kata Allah wadarul bai', dan setelah Jumatan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lalu terus hari apa liburnya? Sabtu juga tidak, itu Yahudi. Hari A juga tidak, Kristen. Dan terus kesepakatan naik supaya semuanya kumpulnya hari Ahad, udah ke Ahad liburnya. Jadi Ahad bukan karena hari libur karena Ahadnya, tapi karena memang itu kesempatan untuk kumpul seluruh keluarga. Daripada yang satu liburnya Senin, satu Ahad kan repot juga. Ma'asyiral al-asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa positioning kita sebagai murabbi ini positioning sangat vital. Sangat vital. Karena Rasulullah melahirkan umat dengan tarbiyah dan memperbaiki umat dengan tarbiyah, maka kita juga harus mampu melahirkan umat dengan tarbiyah pula. Maka Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Quraisy rame-rame datang kepada Abu Thalib dengan mengatakan, keponakanmu ini bikin masalah, memecah belah persaudaraan kita, mencaci maki warisan-warisan leluhur kita, tolong ditahan. Dalam kondisi mau menghadapi sakaratul maut, akhirnya Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku, kaummu telah mengadukan kepadaku bahwa engkau telah memecah belah mereka. Tapi Rasul mengatakan, ma uridu minhum illa kalimatan wahidatan. Aku hanya ingin supaya mereka mengatakan satu kalimat. Iming-imingnya apa? Taqulunaha tamlikuna bihal arab wa tadilu lakumul ajab. Satu kalimat itu. Silahkan mereka mengucapkan satu kalimat. Dengan satu kalimat itu mereka akan menguasai seluruh orang Arab. Di luar Arab tunduk kepada mereka. Satu kalimat ini kalau kita katakan, dunia di tangan kita. Asalkan benar ngomongnya. Dan asalkan kalimat ini refleksinya kuat. Kalau refleksi kuat, nggak mungkin. Ya. Dasar para pemburu kekuasaan, mereka katakan, hi, wa asyurkan
Kalimatul wahidah, hi wa asyur kalimat. Satu kalimat, 10 kalimat boleh sih kita ucapkan. Rasul katakan, qulu la ilaha illallah tamlikuna bihal arab wa tadinu lakumul ajam. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab dan kalian akan tunduk pada kalian seluruh Arab. Baru mereka sebetulnya sih mengakui kalimat la ilaha illallah ini punya konsekuensi kayak demikian besarnya, cuma mereka nggak mampu untuk menerima konsekuensinya. Maka mereka hanya mengatakan aja'ala alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Tuhan banyak dijadikan Tuhan satu, yaitu suatu yang lucu gitu. Tapi mereka tahu bahwa kita berangkat harus dari tauhid. Karena Nabi Musa menghadapi masalah politik, Nabi Lut menghadapi masalah akhlak, Nabi Syuaib menghadapi masalah ekonomi, tapi ternyata sama. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Itu ikhwani fillah hafizahullah. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena ini adalah JSIT ya. Jaringan Islam terpadu, sekolah Islam terpadu JSIT ya. Karena ini jaringan yang terpadu ya. Maka kemudian sebetulnya arah kerja kita itu kayak apa? Saya ingin mengatakan mestinya keunggulan satu sekolah itu menjadi wakaf untuk seluruh sekolah. Jadi kalau kita itu unggul, kita ingin semua orang unggul. Kalau orang Arab itu semuanya nggak perlu 1, 2, yang penting mumtaz kabeh. Jadi ini belajar kita di Saudi nggak perlu nomor 1, nomor 2, yang penting mumtaz semuanya. Nilainya 100 semuanya aja, nggak usah 1, 2, 3. Pokoknya nilainya semua 100 saja semuanya. Mumtaz semuanya. Dan insya Allah kalau murid tidak akan kekurangan ya. Jadi kalau JSIT itu tidak akan rebutan murid ya. Tidak akan rebutan murid karena semuanya pendidikan Islam yang berdasarkan Quran ya. Walaupun legalitasnya nggak ada. Contohnya kutab itu rebutan sekarang ya. Maka tidak perlu kita berpikir persaingan, tapi kita harus maju semuanya. Nah, bagaimana kita maju? Tadi saya bicara dengan para pimpinan pondok. Saya ingin semua kita itu jelas dalam teori 6T ya. 6 taat. T atau taat. Gak apa-apa, kita berusaha untuk melakukan perjuangan mempertahankan bahasa Arab. Karena ternyata bahasa ini kita jebol dan bobol. Dan ternyata kita ngikor. Salah satu diantaranya tulisan sholat itu dulu pakai SHOLAT, sekarang diganti pertama so tapi sa ya pakai A, tapi kemudian dilanjutkan hanya dilang tapi salat ya. Salat itu artinya berarti makanan sayur. Jadi sholat kita mau dijadikan sayur mayur gitu, artinya boleh melakukan boleh tidak. Yang dahsyat lagi sebenarnya Ramadan. Dulu Ramadan di A, kemudian O, kemudian pakai A setelah dari Ramadan RAMADAN. Roman itu sakit mata. Allah dulu pakai O, kemudian pakai A. Hasilnya apa? Seorang kolonel ngomong dengan saya, Ustaz, saya tanya Ustaz, ini dari hati ke hati sebagai seorang muslim. Waktu peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang membaca mengatakan berkat rahmat Allah, itu ternyata diseplak sama wali kotanya. Itu bukan berkat rahmat Allah, tapi berkat rahmat Tuhan. Akhirnya ditunjukkan teksnya rahmat Allah. Oh, itu bukan Allah, itu Allah. Memang kalau Allah A bisa dibaca Allah juga sih ya. Jadi karena serangan bahasa ya.
Saya ngomong, Anda dengan siapa waktu itu? Ya ini dengan Korem, dengan apa? Dengan Kapolres. Saya bilang, mosok kolonel kabeh meneng wae. Ada seorang wali kota yang Kristen ngomong, Allah bilang diem aja. Mana kejantanan Anda? Saya bilang gitu. Ya, kembali kepada. Jadi mari kita perjuangkan 6T ini di dalam JSCT. Walaupun saya bukan pakar pendidikan, tapi saya harapkan yang bergelut di JSCT, para pendidik-pendidik ini mempertahankan nama itu. Pertama kali adalah at-taksil syar'i. At-taksil. Jadi mari kita kuatkan asolah kita, taksil kita. Jadi memberikan gambaran idealis kita itu kayak apa. Sekolah Islam itu kalau menurut Quran dan Sunnah itu kayak apa sih? Itu harus jelas sekali. Pembiayaan pendidikan itu kayak apa? Dari taksil Quran dan Sunnah itu harus kuat. Karena yang namanya pendidikan itu robbaniyahnya harus kuat. Dan robbani itu dekat dengan Allah, dekat dengan syariah itu harus kuat. Jadi kalau pendidikan Islam tetapi robbaniyunnya minim, itu bermasalah besar. Walakin kunu rabbaniyin. Jadi pertama adalah taksir syar'inya ini. Dari yang namanya sekolah Islam mi'ah fil mi'ah, 100% itu kayak apa? Kita harus tahu idealis kita. Idealis yang paling tinggi. Nah, sekolah Islam yang idealis itu ya guru-gurunya rabbaniyin. Ulumnya tidak ada dikotomi, tapi ulum wasail dan ilmu ghoyat dikuasai. Dan diantaranya adalah target ilmu yang islami menurut Quran dan Sunnah dan sejarah. Umur 18 tahun itu mestinya sudah dewasa benar. Kan lucu, Indonesia membatasi minimal nikah itu 18 tahun. Loh kok 18 tahun baru mencari kuliah dan pekerjaan? Itu lucu. Mestinya kan 18 tahun itu sudah dewasa, sudah bisa kerja, sudah memahami positioningnya, gak pusing nyari sekolah. Umur 18 tahun itu mestinya sudah ngomong dengan apa? Orang tuanya, stop bapak, sampai detik ini sudah cukup, aku udah dewasa, malu kan dari bapaknya. Walaupun kita harapkan juga ada bapak yang pasti baik. Nak tahu bapak sudah tidak wajib lagi, dan aku tahu engkau bisa berdiri sendiri, tapi bapak sayang dengan engkau, segera kawin. Nanti aku yang membantu engkau. Oh bapak kawin, tenang aja, aku udah siap. Nah itu. Jadi kalau targetnya itu 18 tahun, itu sudah menjadi ulama. Kayak Imam Syafi'i 17 tahun, gurunya Khalid Az-Zinji sudah mengatakan kepadanya, afni ya Aba Abdillah faqad ana laka an tufni. Silakan kasih fatwa wahai Abu Abdillah, sekarang sudah waktunya aku ngasih fatwa. Nah ini baru ini sekolah Islam benar ini. Tapi kok ya wis ana to juruk ngono lho. Mohon maaf, bukan ngelom ya, tapi saya itu berpikir, diri saya dulu waktu SD itu saya sudah merasa harus berlomba sholat subuh berjamaah dengan bapak saya. Saya waktu itu, mohon maaf, dari sisi lingkungan ya, lingkungan rusak banget, kanan kiri saya antara pelacur dengan penjudi. Saya ditarik pada pergaulan bebas macam-macam, walaupun kadang-kadang mau terseret, tetapi saya punya prinsip. Saya harus punya prinsip, saya harus tegak. Tapi saya cuma menyatakan, warna sekarang bapak seperti apa mau disekolahkan di pesantren. Lah kok lulus pesantren sholat subuh aja juga kadang-kadang masih males-males. Gimana ya? Yang salah yang mana ya? Artinya inilah taksil syar'inya harus kuat banget kita. Ala kulli halin, bank Islam itu yang 100% kayak apa?
itu kayak apa? Jamaatul muslimin yang 100% itu kayak apa? Ini harus jelas di mata kita. Bagaimana kita bisa mengkritik, bagaimana kita bisa mencapai suatu target kalau tidak jelas. Inilah walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat itu kalau targetnya jelas. Nah, yang kedua adalah kemampuan kita untuk melakukan taswir syar'i. Dan ini harus jujur lah, taswir syar'i, yaitu deskriptif Islami. Jadi kita mampu menggambarkan JSD itu mestinya kayak gini, realitanya ya masih demikian. Sekolah kita maunya sih ke sono, tapi sekarang ini baru 80%, baru 70%, baru 60%. Ya, saya kami tanya bagaimana Ibnu Abbas iso 50% sudah alhamdulillah. Jadi masih ada 50% lebih yang harus kita kejar, kita pikirkan sampai betul ke sana. Iya, ini penting. Taswir itu penting. Jadi kita mengatakan bab syariah ini ya masih riba gitu kan. Sekolah-sekolah ini kok kalau ada yang ngomong sekolah Islam kok larang, sekolah Islam kok guru ini rasanya ngolahke yang kono piye gitu. Itu kira-kira sudah Islami atau belum gitu ya? Ini harus jujur ya. Ya kok sekolah Islami kok, ya Allah, daftar ulangi 50 yuto piye to gitu. Apa ngono sih jenenge Islami gitu ya? Ya kalau itu memang Islami kayak gitu ya apa-apa. Tapi apa dalilnya kalau harus begitu? Pemisahan putra putri, ya itu gimana itu konsepnya? Ya. Real di lapangan kita masih ketemu atau tidak? Tapi cukup menarik itu ada. Jadi kalau dipisah benar itu malah berbahaya. Tapi kalau dicampur terus itu berbahaya. Tapi ya kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Tapi ketemunya tidak direncanakan ya. Tetapi memiliki pemahaman kalau terlanjur ketemu piye. Ala kulli halin taswir syar'i ini penting. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri ya. SDM-nya masih sekian persen ya. Ulamanya masih sekian persen ya. Jadi sekolah Islami ya kufatnya harus banyak. Maka sekolah tahfidz itu mestinya bukan dominasi. Sekolah tahfidz mestinya nggak usah lah pakai nama tahfidz, karena semua sekolah pasti tahfidznya maju gitu. Nah itu, nah, mestinya begitu. Jadi taswir syar'inya ini. Nah ini perlu. Jadi istilahnya jujur terhadap diri, pandangan tajam terhadap realita, dan tahu kesenjangan antara idealis dengan realita. Kemudian yang ketiga adalah tarsyid syar'i. Maka wahayyi lana min amrina rasyadah. Tarsyid itu penting ya. Ya, tarsyid itu artinya pengarahan dari realita ke idealis, apa saja yang harus dilakukan. Satu-satu. Kalau SD jenengan itu tarsyidnya itu mungkin bagian manajemennya saja. Kalau ini bagian kurikulumnya, ini bagian kemandirian keuangannya, ini bagian milieu pendidikannya kayak apa. Jadi ini namanya tarsyid. Jadi mengkritik nakat, mengkritik itu ya artinya apa? Ngasih solusi. Nah ini, maka sangat bagus. Kemudian ada inventarisir kekurangan pondok kita itu ini, kelebihannya ini. Maka kemudian sangat indah mengerucut apa? Kelebihan yang dimiliki oleh sekolah-sekolah Islam menjadi satu tim dan menginventarisir kekurangan sekolah Islam jadi satu ya. Jadi nanti akhirnya yang punya masalah dalam masalah akhlak ini penyelesaiannya timnya,
Kalau masalah duit, ini penyelesaiannya. Nah, nanti tim ini muter memperbaiki semuanya. Ini tarsyid, ini namanya tarsyid. Nah, kalau tarsyidnya sudah, kita juga ingin, wah, nilainya gimana? Wallah mi'ah fil mi'ah, mumtaz 100%. Dalam Islam tidak ada berhenti, karena wa fawqa kulli ilmin alim. Semua yang di atas pintar, ada yang lebih pintar lagi. Sesuatu yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi. Maka kemudian ada tatwir, development. Saya kira untuk takwir ke sana itu luar biasa. Ada sesuatu yang wajib, tapi ada sesuatu yang impian. Impiannya gimana? Takwirnya apanya? Takwirnya itu kalau dulu, walaupun nggak wajib, kalau diwajibkan berat. Dulu itu jin ifrit mengatakan, qala al-jinnu minal qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Jin ifrit itu mengatakan apa? Aku akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum rapat kabinet selesai. Jadi memindahkan singgasana itu dari Palestina dari Yaman ke Palestina itu hanya sewaktu 1 jam saja, 2 jam. Hebat itu. Jadi bagaimana merubah dari fisik menjadi energi menjadi fisik lagi sama 1 jam. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Jadi ada orang yang ahli kitab itu mengatakan, Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana sebelum mataku berkedip. Bayangkan ketika kita diomongin itu pasti saya gini. Ternyata benar, begini langsung di depannya. Ini teknologi apa ini bisa itu? Kalau itu ilmu minal kitab dulu. Bagaimana kalau Quran? Kata Allah, walau anna Qur'ana suyirat bihil jibal. Kalau ada Quran yang bisa jadi remote control untuk gerakan gunung, atau membelah bumi. Jadi kalau gali tambang itu langsung dipencet, itu langsung terbuka itu loncat semuanya. Gak usah pakai lapindo segala macamnya. Awakul lima bil mauta, orang mati pun bisa ngomong. Lah karena hadal Quran ini saya Quran ini. Wah ini cita-cita kita paling tinggi itu. Cita-cita kalian paling tinggi kita itu ya bukan hanya dai-dai yang konvensional gitu. Minimal bisa nandini atau ngalahin burung hudhud. Burung hudhud kecil itu dia melalang buana terbang 2000 kilo dari Palestina menuju Yaman. Lihat kehebatannya Borobudur, ternyata tidak kagum dengan Borobudurnya. Nah, kalau sekarang itu kiai-kiai datang ke Borobudur kagum dengan Borobudurnya, tidak tahu kalau itu syirik. Kalau Borobudur tahu bahwa ternyata mengatakan faman kata ghairu ba'id faqala ahattu bima lam tuhit wa ji'tuka min binaba'in min sab'in binabayatin inni wajadtu ra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli syai'. Kebesarannya disampaikan, tapi tidak lupa wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Syiriknya itu langsung tahu. Itu gede sih gede, repotnya syiriknya itu loh. Maka terbang lagi 2000 kilo. Kan 2000 kilo, terbang 2000 kilo lagi. Lapor langsung pada atasannya. Diperintahkan terbang lagi 2000 kilo lagi. Kemudian lapor hasilnya 8000 kilo. Nah itu kalau dai kayak gini luar biasa. Jadi burung aja itu punya royalti terhadap Islamnya seluruh negeri sampai. Yo minimal itu kekuatan perubahan kita itu bukan hanya bikin orang yang soleh lebih soleh. Kalau perlu orang yang paling fasik pun dirubah menjadi mujahid dan syuhada. Kayak kehebatannya, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam merubah kepada tukang-tukang sihir. Ya, predator-predatornya Firaun paginya menjadi tukang sihir, sorenya menjadi syuhada semua. Nantang Firaun lagi. Pertama lagi dengan bangga dengan Firaun. Inna lana la ajrun in kunna nahnul ghalibin. Apakah kita ada fee kalau kita menang? Na'am innakum idza lam
karena engkau menjadi orang hebat. Tapi ketika melihat kesalahan daripada sihir dan kebenaran Musa, langsung mengatakan, mereka aman Nabi Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun. Ketika diancam mau dibunuh, mereka mengatakan faqdi antama qol. Silakan engkau menghukum apa yang kau hukum. Artinya mantap. Wah, luar biasa kalau sudah demikian. Harus ada takwil, ya. Harus ada takwil. Minimal melihat orang lain. Kalau Kristen itu syarat utama lulus dari teologi Kristen itu mengkristenkan 5 orang Islam. Itu syaratnya itu. Nah, kita harus sampai kepada mengislamkan 5 orang Kristen. Mungkin kalau idealisnya mengembalikan yang Kristen menjadi Islam. Tetapi kita harus itu mengkristenkan, mengislamkan 50, 1/10 gitu. Ya, JS itu berarti enggak? Syarat kelulusan. Nah, ini nanti takwilnya kayak gini ya. Takwil teknologinya teknologi Sulaiman. Takwil idealisnya idealis Hudhud. Semangatnya semangat kangsirnya Firaun. Ini takwilnya. Nah, kalau sudah takwil dan sudah hebat, sudah dilaksanakan, bikin tanwir syar'i, konsep, teori baru. Saya lebih suka bukan teori, karena teori katakan relatif. Konsep baru, tanwir, naboria baru. Jadi istilahnya kita munculkan sebuah tulisan, orang ketika baca langsung bisa mempraktekkan. Kalau bikin sekolah Islam, oh gini tuh alfabetanya. Nah, nanti tinggal dilanjutkan tatbik, laksanakan, sehingga syariat Islam di Indonesia itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi saya ingin hanya, ya ini sedikit saja, unek-unek dan lintasan pikiran ya. 5T ini ya. Nah, cinta taat. Hah? 6. Ya 6T. 1. Taksir. As-sholat. Yang kedua taswir. Yang kedua, yang ketiga tarsyid. Yang keempat tatwir. Yang kelima tanwir. Yang keenam tatbik. 6 itu tatbik, laksanakan. Repotnya kita banyak teori. Cuma masalahnya gini, banyak orang yang ekor terhadap teori orang lain. Ini yang terjadi di sekolah-sekolah tinggi. Selalu ditanya, engkau pakai teori siapa? Engkau menganalisa itu pakai teorinya Sopo. Kita enggak, kita punya teori sendiri. Tapi banyak orang yang punya teori tapi nggak dilaksanakan. Banyak orang ngomong, teman itu ada beberapa macam. Ada teman yang penting kasih salam, jangan diajak ngomong. Ketemu assalamualaikum saja, jangan diajak ngomong, kalau diajak ngomong masalah. Jangan ada yang assalamualaikum diajak ngobrol, tapi jangan diajak rapat, repot nanti. Iya, dan ada yang diajak rapat, tapi jangan diajak kerja dia, repot ya. Jadi banyak orang punya naluri ya, tapi nggak dilaksanakan. Nah, kita ingin setelah tampil adalah tatbik. Tatbik yang dakik ya. Dakik ya, dakik itu yang dakik. Dakik itu bahasa Arab maksudnya. Dakik. 6 hal ini ya, kalau ini bisa dikembangkan, awalnya dikembangkan luar biasa, semakin tinggi idealis, maka semakin kerja kita semakin keras dan semakin berat. Dan memang idealis harus tinggi dong. Idza sa'altumul firdaus, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Idza sa'altumullah fas'alul firdausal a'la. Karena apa? Bahagia dunia untuk membahagiakan, untuk membayangkan bahagia akhir itu gampang. Kalau istrinya cantik, bayangkan bidadari enak. Dia ngomong, Masya Allah, cantikmu dunia kayak gini, apalagi cantik akhirat ya. Punya rumah yang kakak,